Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus penebus kami, masa sengsaramu semakin mendekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil suci hari ini, banyak orang yang menyaksikan peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, kemudian percaya
kepada Yesus. Banyak orang diteguhkan imannya, dikuatkan harapannya akan keselamatan yang berasal dari Yesus karena peristiwa kebangkitan Lazarus. Tetapi di antara banyak orang itu, ada yang pergi menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang Farisi. Dan kemudian imam-imam kepala serta orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka kemudian bersepakat, bermufakat untuk membunuh Yesus. Karena menurut mereka, banyak orang akan percaya kepada Yesus, dan akhirnya orang-orang Roma akan datang untuk merampas tempat suci serta bangsa Israel. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa dalam Injil suci hari ini mengajak kita untuk merefleksikan mengapa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bermufakat untuk membunuh Yesus. Mereka tampaknya tidak senang. Mereka tampaknya tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Bahkan mereka hendak membunuh Yesus. Di dalam diri imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu, terutama di dalam hati mereka, tidak ada kasih. Tidak adanya kasih itulah yang menjadikan mereka senantiasa iri hati, senantiasa cemburu, membuat mereka semakin marah ketika Yesus semakin terkenal, membuat mereka semakin benci kepada Yesus ketika banyak orang percaya kepada Yesus ketika menyaksikan peristiwa-peristiwa ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini menjadi pelajaran juga bagi kita, supaya membersihkan diri kita, membaharui diri kita dari hati yang dipenuhi dengan iri, cemburu, dengki, kebencian kepada sesama. Mari kita berusaha supaya memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita dengan cinta kasih yang membuat kita sehingga mampu untuk terbuka kepada orang lain, terbuka untuk menerima orang lain, terbuka untuk menjadi penolong bagi sesama. Injil suci hari ini mengajak kita supaya selalu berusaha membangun persekutuan di antara kita karena cinta kita kepada Tuhan. Dalam Injil suci, nubuat Kayafas yang diungkapkan bahwa Yesus akan mati untuk mempersatukan seluruh bangsa, bahkan mempersatukan seluruh anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mengajak kita semua supaya karena cinta kasih itu kita membangun persekutuan yang erat, saling pengertian, saling menerima satu sama lain, saling membantu dan mendukung satu sama lain, saling berusaha untuk menjadi tanda kasih dan kebaikan Allah. Bukan sebaliknya saling membenci, bukan sebaliknya saling iri hati, saling cemburu, saling dengki satu sama lain, tetapi sebaliknya berusaha untuk saling memperhatikan, saling mendukung satu sama lain.
sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam hidup kita. Mulai dari dalam keluarga kita, di komunitas-komunitas, di lingkungan, dan di mana saja kita berada. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat persekutuan yang Engkau anugerahkan bagi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Ia berkurban bagi kami dan mempersatukan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon semoga Roh-Mu menyertai kami, agar kami dipenuhi dengan cinta kasih untuk membangun persekutuan yang erat di dalam nama-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Semoga kami mampu untuk saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendukung satu sama lain, saling membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kami, tetapi juga karya kasih dan kebaikan di mana saja kami berada. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.